selamat datang di program Share VID, Sharing Session with Fitriana Sohendi dalam edisi ilmu komunikasi. Dan pada saat kesempatan kali ini, Fitri ingin sharing mengenai bidang per-MC-an lagi, melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai rangkaian acara pertunangan ataupun lamaran ataupun hitbah. Nah, sekarang sesuai janji Fitri nih ya, di akhir video kemarin Fitri akan sharing juga apa saja sih yang perlu dikoordinasikan, perlu dibriefingkan dengan keluarga pada saat ataupun pada sebelum acara dimulai, acara pertunangan maksudnya. Hal apa saja sih yang dibriefingkan dengan keluarga dari pihak wanita ataupun pria pada saat hari H, hari acara pertunangan berlangsung? H-1 jam biasanya saya koordinasikan keluarga dari pihak wanita untuk berkumpul di depan. Biasanya kan 1 jam sebelumnya, maksimal 30 menit sebelumnya saya briefingkan semua keluarga yang terlibat, terutama orang tua dan keluarga inti dari pihak perempuan. Kita kumpulkan dulu di venue-nya, di lokasinya, di ruangannya. Nah, di situ barulah saya briefingkan. Apa saja sih yang dibriefingkan? Yang pertama, biasanya yang pertama saya briefingkan itu adalah posisi dari keluarga ataupun dari orang tua. Jadi, posisi di sini tuh biasanya dari keluarga pihak wanita, terutama orang tua, karena tidak mengikuti meeting di awal pada saat kita melakukan meeting hanya dengan orang yang bersangkutan, yaitu dari pihak wanita dan prianya. Nah, di sini kan orang tua belum tahu nih. Nah, untuk itu saya briefingkan posisinya di mana nih pada saat kedatangan keluarga dari pihak pria itu datang. Nah, di sini saya coba jelaskan bahwa misalnya pada saat kedatangan dari keluarga pria datang nih ya, datang ke ruangan. Nah, di situ perlu ada penyambutan. Posisinya di mana nih? Biasanya orang tua agak bingung, ini saya di mana? Biasanya pada saat acara itu saya sampai di lokasi, terus saya memperkenalkan diri dan menanyakan boleh diantarkan ke orang tua dari si tetehnya atau dari teteh siapa gitu. Nanti dianterin, barulah nanti saya ketemu dengan kedua orang tua, saya perkenalkan diri, lalu saya menjelaskan posisinya. Ini boleh briefing secara privat antara orang tua ataupun barengan dengan keluarga. Biasanya kalau pada saat di hari H itu kita barengan, tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin keluarganya belum siap atau segala macam, jadi briefingnya hanya keluarga. Tapi kita akan bahas dulu pada saat kita briefing di depan orang tua dan juga keluarga besar dari pihak wanita. Nah, nanti keluarga ataupun orang tua dari pihak wanita biasanya posisinya ada di depan. Nah, kita bicarakan, kita koordinasikan apakah nanti penyambutannya akan di depan pintu kah, pintu rumah misalnya, ataupun di depan pintu gedung, di depan pintu halaman rumah, halaman gedung, atau pada saat langsung sampai di depan venue ataupun acara lokasinya. Ya, jadi kita sampaikan nih ya, posisinya orang tua ada di mana pada saat kedatangan keluarga dari pihak pria itu datang. Pada saat kedatangan, posisi orang tua ada di mana nih? Nah, di situ orang tua biasanya ada di depan. Jadi nanti pada saat kedatangan keluarga dari pihak pria datang, nanti disambut oleh orang tua. Jadi posisinya nanti kayak berhadapan, dimana nanti akan ada salam-salaman dulu sebelum menuju ke kursi yang telah disediakan. Nah, di situ orang tua bisa kita posisikan di paling depan. Nah, mungkin di pinggirnya bisa keluarga atau adik atau kakak. Nanti pada saat kedatangan biasanya saya konfirmasikan bahwa seluruh keluarga dari pihak wanita untuk menghormati dan menyambut kedatangan dari pihak pria dimohon untuk berdiri sejenak. Jadi pada saat datang tuh ya, orang tua ada di depan, terus dari keluarga ada di pinggir dan dalam posisi berdiri, dan ya disambut dengan hangat, lalu diapit ataupun dipersilakan untuk duduk ke kursi yang telah disediakan.
Nah, pada saat semuanya udah beres, nah nanti kan kita udah enak gitu ya kalau misalnya kita udah briefing kepada orang tua dan juga saudara dari pihak wanita agar nggak bingung gitu pada saat kedatangan, ini saya di mana, posisinya ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya kita briefingkan dari awal, nah mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, tanpa ada kebingungan gitu. Nah setelah itu pada saat kedatangan keluarga, pihak pria udah datang nih ya ke ruangan acara. Nah, nanti kita minta kalau misalnya acara tersebut tidak ada pihak WO ataupun IO, kita bisa minta tolong panitia keluarga untuk mempersilahkan keluarga dari pihak pria, misalnya duduk di sebelah kanan kah atau kan kiri gitu. Jadi kita kasih tahu gitu duduknya di sebelah mana. Yang kedua adalah pada saat kita koordinasikan dengan pihak keluarga wanita, kapan wanita yang bersangkutan, si tetehnya yang akan dilamar itu keluar dari ruang make up menuju ke ruang acara. Ya kan kalau misalnya di rumah ya enak ya posisinya tidak begitu jauh, jadi nggak begitu pada saat dipanggil langsung bisa terdengar. Namun kalau misalnya acara pertunangan ini misalnya di sebuah hotel yang lokasinya antara ruang make up dan ruang acara itu jauh, itu kan kayak ini ya harus ada koordinasi gitu ya. Jadi kita briefingkan juga kapan nih kira-kiranya gitu ya. Mungkin bisa dikasih kode sama panitia keluarga yang menjemput ke ruang make up. Jadi kita biasanya lihat dulu lokasi. Jadi biasanya saya itu sering memberikan kode kepada orang yang akan menjemput perempuan ataupun wanita yang bersangkutan, si tetehnya, ke ruang make up gitu. Nanti misalnya kodenya itu oke, gini gitu ya, tangan kayak gini. Ataupun saya kasih clue di awal kalau perempuannya atau pihak wanitanya itu keluar pada saat selesai sambutan dari pihak pria, di mana kedua keluarga besar sudah saling menerima. Nah itu biasanya sih orang yang menjemput tuh langsung ngeh gitu, langsung bisa siap-siap ke ruang make up untuk menjemput. Jadi nanti wanitanya itu udah ada di depan pintu misalnya, jadi nggak begitu jauh juga gitu. Nah ini perlu dikoordinasikan biar acaranya berjalan dengan lancar dan agar tidak adanya momen saling tunggu menunggu. Itu kan kayak suasananya jadi kayak krik gitu ya kalau misalnya menunggu gitu ya. Ya mending kalau jaraknya nggak begitu panjang, nggak begitu jauh. Kalau panjang gitu ya, kalau jauh gitu ya lumayan ya. Jadi untuk mempersingkat waktu biasanya tim ataupun panitia keluarga yang menjemput perempuan wanita itu, tetehnya itu bisa saling koordinasi dengan saya gitu, ataupun dengan pihak WO ya kalau ada WO. Setelah itu apalagi nih? Poin yang ketiga adalah kesediaan makanan. Di sini saya juga koordinasi dengan panitia keluarga. Saya biasanya ngasih tahu pada saat keluarga sudah datang ke ruangan, itu artinya makanan diusahakan sudah ada gitu ya, maksimal sebelum saya mempersilahkan keluarga untuk menikmati hidangan itu udah ada gitu. Tapi untuk amannya mah lebih ke makanan tuh udah ada pada saat ya prosesi sambutan lah gitu maksimal gitu. Ya biar nggak deg-degan juga gitu. Jangan sampai pada saat saya persilahkan untuk makan ternyata makanannya belum ada atau belum mateng. Nah, jangan sampai kayak gitu. Selanjutnya mengenai kesediaan makanan ini biasanya yang ditanyakan itu kira-kira siapa nih yang makan duluan, keluarga dari pihak wanita kah atau pihak pria kah? Nah di sini biasanya nih ya kalau misalnya tamu ya kan dari keluarga pihak pria itu sebagai tamu, otomatis untuk menyambut kedatangan berarti dari tamu dulu gitu yang makan duluan. Tapi ini perlu dikoordinasikan dan harus dikonfirmasikan dengan keluarga agar tidak ada ketersinggungan gitu ya. Jadi ya kita jadi keluarga dari pihak wanita tuh biar tahu gitu, kok kenapa kita makannya nanti ya kedua misalnya, kok kenapa keluarga pihak pria dulu yang makan padahal kita udah dari pagi gitu. Nah di sini jadi perlu ada konfirmasi biar dari keluarga pihak
wanita itu tahu. Nah, pada saat keluarga pihak pria dipersilakan untuk makan, keluarga pihak wanita ngapain? Kita biasanya lakukan foto-foto. Jadi kita yang ngatur gitu, MC yang ngatur alurnya gitu. Jadi mungkin dari keluarga pihak pria makan dulu, terus dari keluarga pihak wanita dipersilakan untuk foto, atau bisa juga nanti dari pihak pria foto dulu sebentar, foto formal, jangan lama-lama gitu ya. Nanti kan disebut nih pada saat pemotretan foto-foto, disebut foto bentar langsung dipersilakan makan. Pada saat makan jadi kita estafet kayak gitu loh. Jadi posisinya keluarga pihak pria dulu foto, udah gitu langsung ke meja makan, ngambil makanan, jadi saling gilir. Nah, abis dari keluarga pihak pria udah beres nih foto terus makan, baru pihak wanitanya gitu. Jadi ya ini bisa dikoordinasikan gitu, bisa dikonfirmasikan nih enaknya kayak gimana gitu. Nah, itu 3 poin penting ya yang harus dibriefingkan dengan keluarga dari pihak wanita. Kalau pihak prianya perlu briefing kah teh? Itu sebenarnya perlu, bukan bener lagi ya, itu perlu. Tapi kalau misalnya kita mepet, ya kita usahakan kita kasih informasi dengan jelas, open mic-nya gitu. Cuman pada saat kedatangan dari pihak pria datang nih ya, kalau bisa gitu ya, MC ataupun pihak WO, kalau ada WO kita briefing dulu sebentar dengan keluarga pihak pria. Itu biasanya briefing singkat banget gitu ya, 5 atau 10 menit gitu. Biasanya ngejelasin tentang posisi barisannya seperti apa. Biasanya posisinya itu orang tua dari pihak pria di paling depan, diikuti oleh misalnya adik atau kakak, dan diikuti oleh keluarga besar di belakang. Biasanya kita briefingkan dulu seperti itu, dan kita briefingkan juga kasih tahu posisi duduknya di mana, di sebelah kanan kah apa sebelah kiri kah gitu. Jadi biar pada saat datang ke ruangan itu nggak terlalu di mana. Walaupun nanti ada panitia keluarga yang ngasih membantu mempersilakan kira-kira sebelah kanan apa sebelah kiri nih duduknya. Nah, gitu. Jadi tadi ada berapa tips nih? 1, 2, 3, ada 4 tips. 3 tips itu adalah hal yang harus dibriefingkan kepada pihak wanita, keluarga pihak wanita, dan 1 hal briefingkan ke pihak pria. Totalnya ada 4 tips. Ayo kita ulangi ya. Hal apa aja nih yang perlu dibriefingkan ataupun dikoordinasikan dengan pihak keluarga sebelum acara lamaran dimulai? Yang pertama, briefingkan posisi dari keluarga pihak wanita ataupun pria. Posisinya di mana, perannya sebagai apa, terus pada saat duduk di sebelah mana, kanan atau kiri. Nah, yang kedua, kita koordinasikan juga kepada panitia yang menjemput wanita ataupun si teteh yang bersangkutan yang akan dilamar itu kapan keluarnya. Jadi kita koordinasikan juga biar acaranya lancar, tidak ada saling menunggu. Dan yang ketiga adalah konfirmasikan juga, briefingkan juga kesediaan makanan. Dan konfirmasi juga nih kepada semua keluarga pihak wanita bahwa pihak keluarga dari prialah yang makan duluan. Nanti keluarga dari pihak wanita bisa melakukan foto bersama dulu. Dan yang terakhir, kalau sempat briefingkan juga di saat kedatangan keluarga pria datang. Usahakan briefing 5 atau 10 menit untuk memberikan informasi posisinya di mana, tempat duduknya di mana. Dan nanti kan ada rangkaian acara ya. Kalau bisa sih ada rangkaian acaranya pada saat datang ke lokasi. Kan nanti berhadapan. Jadi nanti saling berhenti di mana gitu. Paling nanti ya dipandu juga sih sama MC dan dipandu juga sama WO yang ada kalau ada WO-nya. Oke, ada 4 tips ataupun 4 hal ya yang harus dibriefingkan seorang MC ataupun WO ataupun IO kepada keluarga besar dari pihak wanita ataupun pria di saat menjelang acara pertunangan akan dimulai.
Dan semoga video ini bermanfaat ya untuk kamu yang lagi belajar untuk menjadi MC pertunangan dan lagi bingung nih apa aja sih yang perlu di-briefingkan. Nah, semoga video ini dapat membantu ya. Dan jangan lupa, apa coba? Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.